warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risalatul Muawana, perwakilan dari KKN Kelompok 161 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kali ini kita akan ngobsan yang akan membahas tentang Desa Mereng. Kita akan mengenal lebih dekat tentang Desa Mereng tersebut. Kebetulan pada podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial atau narasumber spesial yang pastinya beliau ini akan memberikan informasi yang aktual tentang Desa Mereng. Ya, selamat siang Pak Irwan. Selamat siang. Iya, Pak Irwan ini adalah salah satu perangkat Desa Mereng yang akan berbagi informasi tentang Desa Mereng ini. Terima kasih ya Pak sudah mau datang pada acara ini. Ya, sama-sama untuk KKN UIN yang sudah berkenan untuk mengundang saya. Iya Pak, bisa kita langsung mulai saja tentang membahas Desa Mereng ini. Silakan, ya. Iya. Kita awali dulu ya dengan apa itu asal mula atau sejarahnya dari Desa Mereng tersendiri Pak. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya saja, terima kasih buat KKN UIN Saizu Purwokerto yang telah mengadakan KKN di Desa Mereng. Langsung saja bahwa sebenarnya untuk sejarah Desa Mereng, kami sendiri untuk pemerintah Desa Mereng belum ada namanya literatur atau data yang valid tentang sejarah Desa Mereng. Jadi hanya cerita dari mulut ke mulut dari orang tua yang memang kami sendiri belum dapat kevalidan data tersebut. Jadi untuk saat ini memang hanya kami di tagline-nya itu lebih ke Desa Mereng itu lebih ke zaman dahulu, bahwa ada mbah-mbah yang datang ke sini yang kebetulan katanya suka meme areng, jadi itu namanya Desa Mereng. Tapi itu merupakan bagian dari cerita rakyat, bukan menjadi pedoman bahwa itu pasti sejarah dari Desa Mereng. Karena sampai saat ini pun kami masih menggali tentang informasi kebenaran data sejarah Desa Mereng gitu. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Pak, kita pengen tahu apa sih yang membuat desa ini tuh unik dari desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Pemalang ini? Wow, tentunya kalau keunikan di Desa Mereng itu sangat banyak. Yang pertama adalah Desa Mereng adalah perbatasan dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal yang tentunya dibatasi dengan sebuah sungai yang namanya Kali Rambut. Itu Kali Rambut itu adalah perbatasan dari Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, dan diapit oleh 4 desa. Berarti kita ada di tengah-tengah. Terus keunikannya adalah banyak potensi-potensi wisata, seperti ada juga curug di Dusun Kubang, itu ada juga, tapi memang perlu dikelola dengan baik. Kemudian juga yang jelas yang paling terkenal itu ada namanya Candi Keramat. Itu wisata religi untuk desa kita. Oke. Lalu apa sih Pak sumber daya alam yang jadi potensi atau aset desa di Desa Mereng tersebut? Untuk sumber daya alam itu sebenarnya banyak potensinya, seperti kita ketahui bersama bahwa Desa Mereng itu area terluas adalah pesawahan dan perkebunan. Tentunya banyak sekali potensi-potensi pertanian yang ada di Desa Mereng ini. Yang paling unggulan memang di Desa Mereng adalah yang paling terkenal itu buah durian dan buah nangka itu. Jadi memang itu potensi kami, tapi memang kami masih perlu belajar untuk pengolahan lebih lanjut. Oh iya, untuk durian atau nangka tersendiri itu Desa Mereng memiliki kebun khusus yang dikelola bersama atau itu masih punya milik pribadi warga? Kebetulan masih punya milik pribadi warga, cuma memang arealnya itu memang luas-luas, jadi memang hampir rata-rata ada pohon duriannya. Jadi begitu. Terus gimana sih Pak cara desa untuk bisa menjaga lingkungan dan alam sekitarnya agar sumber daya alam tersebut tetap menjadi aset desa yang dengan jangka waktu yang panjang? Yang jelas yang pertama kita melakukan edukasi ya kepada warga masyarakat bahwa tentang keberadaan lingkungan ini harus kita jaga, termasuk tentang kebersihan, tentang sampah-sampah itu memang harus kita jaga. Untuk lebih potensi ke apa yang tadi kami sampaikan itu lebih ke
pelatihan, terus pendidikan buat warga maupun anak-anak dan remaja tentang potensi-potensi yang ada di Desa Merang. Oh iya, jadi tantangan utama yang ada di Desa Merang ini untuk sumber daya alamnya itu masih kurang dalam hal sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alamnya ya Pak? Betul sekali. Kami mengakui itu bahwa memang sumber daya alamnya sangat kaya. Cuma memang kami belum menemukan formula atau rumus yang tepat untuk mengelola hal tersebut. Iya. Karena kita ketahui bersama bahwa tingkat geografis di Desa Merang ini sangat susah, apalagi tentang air itu untuk pesawahan. Jadi kita harus mengambil dari bendungan yang ada di desa lain. Oh, jadi di sini itu termasuknya dalam kategori airnya itu kategori sulit ya Pak, kalau misal musim Hanya kemarau. untuk pesawahan. Hanya untuk Ya, pesawahan. untuk irigasi memang agak sulit. Memang makanya di Merang itu banyak sawah yang tak ada hujan. Iya. Tapi dari pemerintah tersendiri sudah ada solusi Pak untuk Sudah, bisa pastinya itu? kita cari bangunan-bangunan untuk irigasi juga kita bangun. Kemudian kita juga sudah menghubungi dari pihak pusat juga. Memang karena untuk jalur irigasi ke Desa Merang itu kita harus mengambil desa lain, yaitu masih di Kecamatan Urung juga, masih di Desa Pakembaran. Cuma memang luar biasa anggarannya, jadi kita harus minta bantuan dari pusat. Gitu. Oke, kita tadi udah membahas nih tentang sumber daya alamnya. Kita akan membahas tentang kehidupan masyarakatnya, Pak. Gimana sih kehidupan sehari-hari penduduk di desa ini, Pak? Kalau masyarakatnya luar biasa majemuk ya, sangat beragam. Dari masyarakat sendiri, alhamdulillah tingkat pendidikannya juga luar biasa, sudah standar, enggak untuk tingkat putus sekolahnya juga rendah seperti itu. Jadi ya kehidupan sehari-harinya ya biasa, ada yang jadi petani, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai, itu majemuk macam-macam. Iya. Terus gimana sih Pak kegiatan budaya atau tradisional yang sering diadakan di desa ini, Pak? Kalau kegiatan tradisional budaya tentunya sudah berjalan cukup lama. Itu seperti budaya-budaya yang budaya keagamaan atau budaya tradisional itu sudah berjalan cukup lama. Itu banyak sekali seperti kebudayaan musik, kebudayaan tari. Ya banyak kelompok-kelompok yang mengadakan budaya-budaya tersebut dan latihannya rutin. Berarti dari masyarakatnya itu produktif ya Pak, dalam hal budaya mereka produktif, dalam hal mereka pekerjaan juga mereka majemuk, banyak, nggak monoton satu saja. Terus lalu apa sih Pak yang jadi usaha lokal atau industri kecil yang berkembang di desa ini yang masyarakat geluti Pak? Kalau yang terbesar itu sebenarnya lebih ke pengolahan ya, pengolahan makanan seperti kalau yang di salah satu dusun kami itu namanya dusun Bengeng itu lebih ke tempe. Usaha tempe tahu itu dia pengolahan dari kedelai diproduksi menjadi tempe. Itu UMKM yang bahkan satu RT atau bahkan satu RW itu hampir rata-rata memproduksi tempe. Itu pasarnya juga udah besar Pak dari Bengeng atau masih ya, masih lokal, masih lokal. kadang lebih pemasarannya lebih ke lokal, ada yang ke rumah-rumah, ada yang ke pasar, ada yang keluar dari desa Merang juga. Oke. Terus nih Pak, setelah kita membahas kehidupan masyarakat, kita beralih ke pusat pendidikan dan kesehatan. Gimana sih fasilitas pendidikan yang ada di desa ini? Kebetulan kalau di Desa Merang ini ada lembaga pendidikan juga, alhamdulillah ada 5 SD negeri, kemudian dari tingkat PAUD juga ada PAUD, ada TK, itu juga lumayan tersebar di berbagai dusun. Kemudian lembaga pendidikannya juga sudah sampai tingkat SLTA, ada 2 juga pondok pesantren. Jadi untuk pendidikan insya Allah nggak kami lakukan. Terus untuk kesehatan juga sudah tersedia pos kesehatan desa, dan saat ini juga sudah ditempati oleh beliau ibu bidan desa. Jadi mudah, dan kami juga ada fasilitas untuk ambulans siaga. Jadi bisa lah digunakan masyarakat ketika dalam kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan fasilitas kesehatan, bisa menggunakan ambulans siaga tersebut.
Termasuknya untuk Desa Merang ini fasilitas pendidikannya oke, kesehatannya oke ya Pak. Tinggal dari warga masyarakatnya aja mau manfaatkan atau tidak fasilitas yang sudah disediakan. Ya betul. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak warga masyarakat agar bisa menggunakan fasilitas yang ada di desa demi meringankan istilahnya kebutuhan dasar dari warga masyarakat juga. Iya. Terus apakah ada program pendidikan atau kesehatan yang spesifik untuk warga Desa Merang? Ya kalau lihat program sih kita mengikuti program nasional ya. Kalau untuk kesehatan sendiri yang dikhususkan memang untuk saat ini yang rentan itu kan memang stunting. Jadi untuk saat ini memang kita terfokus kepada program kesehatan di bidang stunting tersebut. Gitu. Baik dari posyandu sampai masyarakatnya kita terus menerus untuk agar menekan angka stunting, walaupun alhamdulillah sampai saat ini untuk di Desa Merang tidak ada kategori stunting. Gitu. Iya, untuk warga Desa Merang yang nanti bakal nonton ini bisa diikuti apa yang dari pemerintah desa sudah sediakan. Fasilitas apapun yang sudah pemerintah desa sediakan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Satu lagi Mbak, dan tentunya iya? Tidak hanya mengurangi fasilitas, karena ini fasilitas milik kita bersama, tentunya kita juga harus jaga bersama soal fasilitas tersebut. Iya, jangan lupa kalau kita sudah memakai fasilitas itu juga harus menjaganya ya, jangan hanya memakai tapi tidak mau menjaga. Kita lanjut aja untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tentang kesenian dan warisan budaya. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa di sini itu ada Candi Keramat ya Pak. Iya. Coba bisa lebih dijelaskan lebih luas lagi tentang Candi Keramat tersebut. Ya, Candi Keramat juga merupakan sebuah candi yang dikeramatkan oleh warga masyarakat Desa Merang khususnya, dan tentunya sudah meluas ke Kabupaten Pemalang juga sebenarnya, dan itu merupakan satu warisan budaya dan masuk menjadi salah satu candi yang terdaftar di Kabupaten Pemalang. Oh, berarti sudah terdaftar. Ya, seperti candi-candi yang ada di desa sekitar Warungpeng itu sudah ada. Tapi memang kami belum menemukan pengelolaan yang tepat, walaupun sudah beberapa atau banyak orang mengunjungi. Iya. Oke, selanjutnya kan tadi udah membahas ya Pak tentang kebudayaan. Lalu di sini sering nggak sih Pak ngerayain festival atau peristiwa budaya? Kalau merayakan festival kami adakan biasanya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Iya, itu seperti Ruat Bumi, kemudian wayang, kemudian memeriahkan Hari Kemerdekaan juga biasanya. Kalau merayakan kemerdekaan setiap tahun sekali ya. Tapi untuk kebudayaan biasanya kita lebih ke rutinitas 2 tahun sekali. Jadi itu udah terjadwal ya Pak, udah menjadi Sudah rutinitas. terjadwal, ya sudah rutinitas. Terus nih Pak, di desa ini menyediakan pelatihan atau workshop yang mendukung pengembangan seni dan budaya di desa ini nggak sih Pak? Kalau pengembangan seni workshopnya memang kami belum ada, memang. Tapi kelompok-kelompoknya mereka secara mandiri mengembangkan seni-seni sendiri. Jadi secara pribadi atau berkelompok mereka mengembangkan keseniannya itu sendiri. Karena di sini kan dari anak-anak sampai yang tua ada keseniannya gitu. Yang anak-anak biasanya lebih ke turor, yang lebih ke remaja biasanya lebih ke seni ke band atau ke musik. Terus yang sepuh juga ada yang suka qasidah, ada yang suka kalau kami menyebut itu terbang kencar. Oh iya. Berarti ikutnya dari mereka yang usia muda sampai tua tuh mereka menggeluti kesenian itu sendiri ya Pak? Sendiri-sendiri secara berkelompok. Di sini ada sanggar-sanggar Pak? Ada, di sini tuh ada sanggar, beberapa sanggar, tapi memang yang lebih terkenal itu sanggar tarinya. Ada di salah satu dusun kami namanya Dusun Bakemrongan, itu ada sanggar tari. Oke, tadi kita udah membahas nih tentang kesenian dan warisan budaya. Habis ini kita akan membahas tentang pembangunan dan infrastruktur Pak. Jadi gimana sih Pak perkembangan infrastruktur di desa dalam beberapa tahun terakhir ini? Beberapa tahun terakhir ini memang kami akui memang untuk menggeliat ya, istilahnya langsung membangun setelah kita dikempas
pandemi COVID-19 ini kan berarti hampir 3-4 tahun ya. Dari 2019 tersebut sampai sekarang kami memang kesulitan untuk kembali meningkatkan infrastruktur. Dalam artian kesulitannya bukan kesulitan keanggaran, tapi lebih kesulitan untuk tahapan-tahapannya. Dalam artian tidak langsung satu dusun terbangun dengan baik, gitu. Karena harus bertahap gitu. Tapi tidak mengurangi nilai dari pembangunan dari infrastruktur tersebut. Karena infrastruktur juga penting buat desa kami. Yang jelas harus kita adakan hal tersebut, karena memang kalau kita lihat bersama bahwa jalan-jalan banyak yang rusak, memang kami akui itu semata-mata karena kemarin anggaran terserap untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga karena ada COVID tersebut, maka kami jelas kesulitan untuk membangun infrastruktur tersebut. Tapi setelah pandemi selesai, tentunya kami genjot kembali untuk infrastruktur tersebut. Iya, ini mungkin bisa disimak kembali sama terkhususnya warga Desa Mereng, bahwa dari pemerintah desa itu sama sekali tidak mengabaikan tentang infrastruktur yang ada di desa ini. Mereka tetap mengupayakan yang terbaik, tapi semua itu membutuhkan proses. Seperti yang sudah Pak Sekdes sampaikan, bahwa anggaran yang untuk pembangunan infrastruktur itu sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Untuk kepentingan pas COVID itu ya Pak? Karena namanya infrastruktur dan kemanusiaan itu ada hukum yang mengatasnamakan bahwa keselamatan manusia di atas segalanya. Jadi lebih baik jalannya rusak daripada manusianya tidak sehat. Iya. Oke, lalu apa sih Pak proyek pembangunan yang sedang atau akan dilakukan desa ini? Baik, untuk tahun ini kami sudah melaksanakan dan alhamdulillah sudah selesai itu jalan-jalan, sudah beberapa kali direhabilitasi. Kami memang mengutamakannya untuk jalur-jalur pendidikan atau jalur-jalur transportasi. Oke. Lalu bagaimana aksesibilitas ke desa ini terutama bagi wisatawan? Karena belum terlalu itu ya Pak, maksudnya wisatawannya juga ya belum terlalu banyak. Karena bukan desa wisata juga kan. Iya. Istilah kalau mau istilah tadi misalkan ke tujuan atau destinasi ke Candi Keramat, sebenarnya aksesnya mudah gitu, karena jalannya banyak bisa dilalui mobil lah gitu. Tapi memang untuk menuju pusat Candi Keramatnya memang harus jalan kaki. Lalu untuk potensi pariwisata Pak, apa sih daya tarik wisata utama di desa ini? Kembali lagi ke candi ya Pak, itu yang masih menjadi topik yang apa ya namanya ya, lebih masih menjadi daya tarik tertinggi di Desa Mereng ini untuk Candi Keramat itu dalam hal wisata. Iya, sebenarnya di view di Kali Rambut juga bagus. Cuma memang untuk yang keluar daerah, memang Candi Keramat yang menjadi tujuan utama mereka. Dan memang itu kunjungan ke Candi Keramat itu memang banyak kan memang dari orang luar dari wilayah Desa Mereng, bahkan dari wilayah Kabupaten Kembangan. Jadi kalau potensinya ya luar biasa sebenarnya. Tinggal kedepannya pengelolaannya ditata kembali. Oke. Lalu Pak, bagaimana sih cara desa ini mempromosikan wisata yang ada di sini? Kan itu sebenarnya banyak ya Pak. Ada yang di Bekeng ada, yang Candi Keramat ada, yang di perbatasan Pemalang Tegal itu juga ada. Itu gimana sih Pak cara desa mempromosikan? Yang jelas yang pertama kita gunakan website ya. Kita gunakan website, kemudian kan sekarang sudah zamannya media sosial ya, kita menggunakan platform tersebut. Istilahnya platform media sosial yang kita gunakan, karena sudah ada media sosial desa, secara akun resmi kami sudah ada, jadi bisa dilihat di situ. Atau mungkin di video potensi desa kami juga ada. Jadi itu media promosi kami, dan tentunya ini semua harus kita bangun
kerjasama antara pemerintah desa, kemudian kecamatan, kabupaten, dan mudah-mudahan provinsi dan pusat juga. Dan tentunya ini semua terjalin karena dukungan dari warga masyarakat kita. Iya, betul sekali. Kalau misal dari warga Desa Merengnya tersendiri nggak mau untuk gotong royong atau saling support satu sama lain dalam pembangunan destinasi wisata ini, itu semua nggak bakal terjadi. Maksudnya apa? Ketika dana sudah ada pun, kalau dari warga setempat tidak mau untuk dukung, itu juga tidak akan terjadi ya Pak. Maksudnya tidak akan terkelola dengan baik. Betul, yang jelas apapun program dari pemerintah, yang jelas itu membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, baik dari pemerintah desanya sendiri ya, dan warga masyarakat, semuanya harus saling mendukung. Iya, semoga setelah ini dari warga Desa Mereng tersendiri bisa lebih tergugah hatinya untuk melestarikan wisata-wisata yang sudah ada di sini, bisa mendukung program kerja pemerintah untuk lebih mengenalkan wisata yang ada di sini ke luar. Oke, lalu lanjut Pak, gimana sih peran pemuda dalam mengembangkan desa ini? Apakah mereka juga berkontribusi dalam tata sosial di desa? Ya, kalau peran pemuda itu malah justru yang paling diutamakan itu pemeran pemuda, maksudnya bukan pemeran ya, lebih ke peran pemuda yang lebih aktif dan proaktif di desa kami ini. Dari mulai kegiatan keagamaan, kegiatan keolahragaan, kesenian itu kebanyakan malah jadi dari pemuda. Dari pemuda itu luar biasa, lakukan pemuda di Desa Mereng itu sungguh luar biasa, sangat semangat sekali. Oh iya. Berarti Karang Taruna di Desa Mereng ini aktif ya Pak? Alhamdulillah untuk Karang Taruna Fajar Muda namanya ya, di Desa Mereng itu cukup aktif. Dari tahun kemarin juga mengadakan banyak kegiatan luar biasa. Oke. Lalu apa sih? Apakah ada inisiatif khusus yang melibatkan para Karang Taruna ini dalam pengembangan desa? Banyak inisiatif yang dari teman-teman Karang Taruna itu kemukakan ketika kami berkumpul bersama atau bermusyawarah bersama. Cuma kan di lain itu kita harus lihat mana yang harus diprioritaskan. Iya betul ya Pak. Mungkin bisa aspirasi-aspirasi dari para Karang Taruna bisa ditampung dulu ya Pak ya. Oke. Lalu gimana sih dari desa memberikan dukungan generasi muda dalam mencapai potensinya? Dukungan apa yang desa berikan? Baik, yang jelas dari desa selalu mendukung apapun kegiatan dari desa, dari pemuda tersebut. Tapi juga kami istilahnya enggak serta merta dukungan itu harus kami terjun langsung. Istilahnya ide-ide kreatif mereka kami dukung, kami istilahnya berikan semangat, tapi kami juga tetap untuk mengajarkan mereka untuk secara mandiri bagaimana kegiatan mereka atau potensi mereka juga berjalan dengan baik dan tentunya menjadi apa yang mereka idam-idamkan itu menjadi sukses. Iya, baik, berarti semuanya itu kembali lagi kepada para warga Desa Mereng tersendiri. Dari pemerintah desa sudah mau mendukung, entah itu dari terjun langsung ataupun menampung aspirasi yang ada. Semuanya tetap butuh proses, jadi ikuti saja alur yang ada ya Pak ya. Untuk tidak hanya mengikuti, malah jangan mengikuti alur. Sebaiknya jangan mengikuti alur, lebih baik pemuda punya ide, punya gagasan disampaikan gitu. Kalau mengikuti alur kesannya malah nanti apa-apa diatur oleh desa gitu loh, makanya istilahnya tetap pemuda itu harus berkontribusi juga ke desa, desa juga berkontribusi ke pemuda. Jadi saling ada feedback timbal balik seperti itu. Iya. Jadi kalau mengikuti alur saja nanti kesannya kayak ini Mbak, kayak aman bebek kan. Iya Pak, intinya itu untuk warga Desa Mereng. Lalu gimana sih Pak, adakah kita akan bahas tentang rencana masa depan, tapi ini bukan tentang masa depannya Bapak, lebih ke masa depan Desa Mereng ini Pak. Apa sih rencana atau visi desa ini untuk masa depan yang akan datang? Yang jelas visi misi Desa Mereng jelas masih tetap dengan tagline yang sama, yaitu menuju Mereng hebat gitu. Intinya karena kita sudah
beranjak untuk perlahan-lahan memperbaiki segala fasilitas yang ada, perlahan-lahan merangkul seluruh tokoh warga masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya ormas kita rangkul itu dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Karena jelas